Di ulang tahunnya yang ke-18, Oh Harin berniat menyatakan perasaannya terhadap Ji Sojun. Semua tampak berjalan lancar, sampai Sojun ditemukan tewas tepat di perayaan ulang tahunnya. 10 tahun berselang, ingatan kematian Sojun tidak kunjung hilang. Harin beserta 3 sahabatnya, Sujin, Wiyong, dan Ensong masih tidak menyangka. Mereka tidak paham apa yang membuat Sojun nekat mengakhiri hidupnya. Tapi yang jelas, Harin merasa bahwa semua itu adalah salahnya. Harin menemukan kamera Sojun terpajang di etalase studio foto kuno. Ia menebus foto-foto cetakan yang belum sempat Sojun ambil. Pemilik toko kemudian memberikannya hadiah. Sebuah kertas berisi kutipan, belajar dari masa lalu, tapi jangan hidup di masa lalu. Harin menemukan potret dirinya, padahal dulu Sojun enggan sekali memotretnya. Ia juga menemukan sepucuk surat yang menyatakan perasaan Sojun terhadapnya. Seketika, Harin merasa sesat. Ingatan yang susah payah ia coba lupakan kembali menyeruak. Nyatanya, ia masih tidak bisa melupakan Sojun dan berharap bahwa Sojun masih hidup. Harin menyesal karena tidak menunjukkan perasaannya pada Sojun sejak awal. Ia juga menyalahkan dirinya. Kalau saja dulu ia lebih memperhatikan Sojun, mungkin Sojun tidak akan mengakhiri hidupnya. Sesak akan kenangan, Harin membakar 1 lembar foto cetakan, sambil menangis hingga tertidur. Harin bermimpi kembali ke masa SMA-nya. Ia berlari mencari Sojun dengan sekuat tenaga, hingga jatuh sekalipun tak ia pedulikan. Benar saja, Sojun ada di sana. Harin tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia bersikap lebih aktif pada Sojun dan ingin ada di dekat Sojun sepanjang waktu. Ia bahkan mengikuti Sojun ke tempat percetakan foto. Pemilik toko menyambutnya. Mimpi dan kenyataan terlihat sama persis kan? Sebelum pulang pun begitu. Pemilik toko kembali mengajak Harin berbicara. Hati-hati, jika menyentuh masa lalu sesuka hati, hal-hal besar akan terjadi. Harin tidak mengerti dan memilih mengabaikannya. Sebelum pulang, Harin memotret Sojun. Ia larut dalam kesenangan sampai berharap tidak bangun dari mimpinya. Namun harapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Telinganya berdengung dan ia pun terbangun. Harin terkejut melihat bekas luka di lututnya. Luka yang semula tidak pernah ada. Ia bertanya pada Ensong. Ensong bilang Harin mendapatkan luka tersebut saat SMA. Sama persis dengan apa yang Harin lalui dalam mimpinya. Kenangan-kenangan baru pun mendadak muncul. Harin tidak percaya. Ia memastikannya pada Sujin dan Sujin menjawab serupa. Ia buru-buru memeriksa handphone lamanya dan anehnya foto Sojun benar-benar ada. Harin sadar apa yang ia lalui bukanlah mimpi. Ia berjalan ke masa lalu dan kehidupannya kini terpengaruh. Secercah harapan pun muncul. Ia punya kesempatan untuk mengubah masa lalu. Harin teringat kalau ia bermimpi setelah membakar foto yang dicetak. Maka Harin kembali mencobanya. Ia sungguh kembali ke masa lalu. Ia mencari Sojun dan menyatakan tekadnya. Aku tidak akan melihatmu mati begitu saja. Harin berusaha mencari tahu alasan Sojun nekat mengakhiri hidupnya. Ia meretas akun Facebook Sojun, di mana Sojun diam-diam kerap menuliskan curahan hatinya. Ia akhirnya tahu kalau Sojun memiliki masalah dalam keluarganya. Ia rupanya anak angkat. Harin kembali ke masa kini dan mendatangi gereja tempat Sojun tinggal saat kecil. Ia mendapatkan informasi. Sojun rupanya diadopsi oleh pasangan yang kehilangan anaknya di taman bermain. Ia juga mendatangi Yemin, anak kandung ayah ibunya yang dulu sempat hilang. Yemin menceritakan bahwa hubungan Sojun dan kedua orang tuanya memburuk setelah kepulangannya di bulan Mei tahun itu, terutama dengan sang ibu. Itulah mengapa Harin tidak tahu sebelumnya kalau Sojun adalah anak angkat. Harin juga baru mengenal Yemin saat pemakaman Sojun dulu. Padahal Yemin juga bersekolah di SMA yang sama. Harin ingin mencari tahu lebih lanjut. Ia pun kembali membakar selembar foto. Ia kembali meretas akun Facebook milik Sojun. Di sana, Sojun membahas pertengkarannya dengan sang ibu dan keinginannya untuk meminta maaf. Sayang, Sojun ragu dan tidak tahu cara yang tepat melakukannya. Harin pun mendatangi Sojun dan membantunya mengirimkan pesan pada sang ibu. Ia juga memberikan tips agar perbincangan keduanya lebih akrab. Ia bahkan mengekori pertemuan keduanya secara diam-diam. Sojun dan ibunya berhasil bicara hati ke hati. Sang ibu meyakinkan Sojun bahwa sekalipun Sojun bukan anak kandungnya, cintanya terhadap Sojun tetap sama besar.
Hubungan Sojun dengan sang ibu pun membaik. Tapi saking sibuk mengintili Sojun, Harin melupakan janjinya terhadap Sujin. Harin kembali dan tidak bisa menemukan kontak Sujin di handphonenya. Ternyata keduanya bertengkar hebat setelah hari itu. Hubungan pertemanannya dengan Sujin pun kandas. Tapi berita baiknya, Sojun berhasil hidup. Harin senang sekali. Ia memeluk Sojun tanpa ingin melepasnya. Kenangan baru pun kembali muncul. Harin rupanya berhasil menyatakan perasaannya di hari ulang tahunnya. Maka artinya kini mereka berpacaran. Sudah 10 tahun bahkan. Keduanya juga berencana menikah dalam waktu dekat. Masalah baru kini muncul. Yemin rupanya sudah tiada. Ia dikabarkan tewas tertabrak mobil di malam pertemuan Sojun dengan sang ibu. Harin pun merasa bersalah. Akibat perjalanan waktunya, hubungannya dengan Sujin kandas dan Yemin tewas. Harin paham bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keduanya. Ia pun memutuskan kembali ke masa lalu dengan membakar foto di tanggal yang sama. Harin tidak ingin melakukan kesalahan apapun lagi. Ia berlarian ke sana kemari, memastikan Sojun mengajak ibunya makan malam, pergi bersama Sujin sesuai janjinya, serta berhasil menyelamatkan Yemin di detik-detik terakhir. Rupanya dengung di telinga itu adalah tanda perjalanan waktu berakhir. Hubungannya dengan Sujin kembali, Yemin masih hidup, namun Sojun tidak. Ia tetap tewas di hari ulang tahunnya, sekalipun hubungannya dengan sang ibu telah membaik. Harin pun merasa terpukul. Ia tidak paham bagian mana yang salah. Mengapa Sojun kembali tewas? Harin meminta berkas kasus Sojun pada Ensong. Ia menyadari bahwa ada hal janggal dalam kronologis kematian Sojun. Tentang pesan terakhir yang Harin kirim, padahal ia tidak pernah mengirimkannya. Juga tentang motif Sojun bunuh diri. Masalah Sojun kan harusnya sudah teratasi. Harin kembali ke masa lalu untuk mencari petunjuk. Sojun terluka saat kelas olahraga dikarenakan Kim Sin-oh, orang yang dipercaya membencinya secara sepihak. Tangan kiri Sojun pun terkilir dan harus diistirahatkan selama 2 minggu. Harin pun mendadak teringat kalau Sojun adalah orang kidal. Artinya kan tidak mungkin Sojun bisa menggores tangan kanannya sendiri dengan mudah. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pernyataan tidak ditemukannya bekas luka ragu pada berkas kejadian. Harin pun akhirnya sadar, Sojun bukan tewas karena bunuh diri, melainkan dibunuh. Wah, ceritanya makin bikin penasaran aja nih. Sambung di part kedua ya.